Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun kalau kalian doyan dengan fotografi maupun videografi. So, kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kali ini, gue dapat kesempatan untuk nyobain lensa yang udah lama banget banyak dari audiens ST Media yang request. Ini adalah lensa anamorphic dari Sirui. Yap, dia adalah lensa budget anamorphic, karena lensa anamorphic itu biasanya kalau yang bener-bener legit anamorphic tuh biasanya mahal banget. Dan ini adalah pilihan anamorphic budget yang legit juga, tapi yang literally bener-bener lensa anamorphic dengan kualitas yang tinggi. Dan memang kalau kalian searching Sirui anamorphic gitu di reviewer luar pun itu udah banyak bahas dan mereka memang banyak memberikan kesan yang menarik juga, dan akhirnya sekarang kita dapat kesempatan. Nah, di sini kalian bisa lihat gue dapat 2 unit ya buat dicobain. Jadi ini ada 50mm f1.8, 35mm f1.8, dan harusnya di kita nggak ada untuk sampelnya, tapi harusnya dia juga punya pilihan 24mm f1.8. Jadi pilihannya ada 50, 35 dan bukan 24, 25. Dan kalau kalian tertarik, kalian bisa cek linknya ada di deskripsi. Untuk harganya kalau nggak salah dia startnya itu di 50mm sekitar 10 jutaan. Memang bukan harga yang murah, tapi nanti kalian akan lihat kualitasnya gitu ya. Dan memang ini bukan produk yang terasa main-main, bener-bener legit sebuah lensa anamorphic gitu. Dan ya startnya di 50mm-nya kalau kalian pengen mulai nyobain lensa-lensa anamorphic gitu kan, bermain dengan visual anamorphic. Di 50mm ini harganya 10 jutaan, lalu di 35mm kalau nggak salah sekitar 11 jutaan, 11,5 jutaan. Dan yang paling mahal itu yang paling wide-nya, mungkin karena bikinnya paling susah gitu ya, itu di harga 14 jutaan. Ya balik lagi, terserah kalian butuhnya seperti apa, tapi kita akan lihat seperti apa lensa anamorphic ini. Nah, di sini gue ada 2 unit juga. Ini sebenarnya produk sampelnya Fokus Nusantara. Jadi ini adalah 50mm f1.8 dan kalian bisa lihat di sini demo unit dan dia X-mount gitu. Jadi nanti kita bisa nyobain ini untuk kamera Fujifilm, dan gue sangat excited karena kita ya bisa pakai Fuji juga di sini dan dia available juga untuk kamera Fuji. Nanti kita akan coba gitu ya. Tapi bukan di sini, karena ini video unboxingnya aja. Gue berusaha sesingkat mungkin. Nanti untuk reviewnya ada di video yang berbeda yang kita bener-bener kasih tes footage-nya seproper mungkin gitu. Karena kalau kita tes di sini juga ya tesnya ala-ala doang gitu ya, nggak proper. Nah, kalian bisa lihat dari packagingnya aja ini udah mantep banget. Bener-bener terasa mahal ya, birunya juga beda gitu ya. Gue rasa kalian bisa bedain gitu dengan lensa-lensa budget lainnya. Dan ini dia. Ini di laser banget nih kayaknya, apa stiker demo unit not for sale gitu kan. Tapi ya bukan lensa main-main ya. Ini bener-bener rasanya mahal banget, lensa anamorphic. Dan di sini kalian bisa lihat ya untuk ringnya dia juga paling gede 1.8 dan dia paling ketutupnya itu atau paling kecilnya di 16. Gue nggak begitu bisa ngelihat ya, posisi cahayanya agak menyulitkan di situ. Nah ya itu 16. Dan kita akan lihat anamorphic. Jadi buat yang belum tahu, anamorphic itu dia nangkep gambarnya tuh dia di squeeze, jadi kayak dipadetin gitu, jadi agak gepeng, sehingga ketika nantinya kita masuk ke tahap editing atau di beberapa kamera bisa langsung juga, sebenarnya ada proses namanya de-squeeze gitu, ngebalikin, nge-stretch lagi. Jadi nantinya gambar kita kalau direkam dengan aspek rasio normal kayak 16:9, nanti dia harus ditarik dan dia akan memiliki aspek rasio yang lebih panjang, yang lebih sinematik. Dan kalian bisa lihat di sini harusnya terlihat dengan cukup jelas. Gua akan buka juga lensanya di sisi bawah. Kalian bisa lihat ya, lensanya normal-normal aja gitu. Dia bulat di belakang gitu kan, dan dia ini bisa gue gedein kayaknya. Nah, dia bulat di belakang gitu kan, ini dengan mounting Fuji. Ini juga lensa APS-C ya, jadi dia punya image circle-nya untuk APS-C. Dan kalau kita lihat dari depan, lihat, dia nge-squeeze. Jadi kalian tadi kan udah lihat gitu, di sisi belakangnya dia bulat, normal. Cuman kita lihat dari sisi depan, dia nge-squeeze gitu, bener-bener jadi gepeng. Dan di situ belakangnya jadi seolah-olah oval. Padahal kalau kita giniin,
Enggak, dia normal-normal aja gitu. Cuman kalau kita lihat dari depan, dia oval gitu ya. Dan memang ini sangat menarik. Dari pertama diumumkan lensa anamorfiknya Sirui ini, dia kalau nggak salah datang itu pertama kali di kayak semacam crowdfunding gitu. Kayak Indiegogo atau semacamnya gitu ya. Dan ya sekarang udah hadir dan banyak banget juga kreator luar yang sangat menyukainya gitu. Dan kita pengen cobain di sini. Jujur gue juga belum pernah pakai lensa anamorfik, jadi ya ini akan jadi lensa anamorfik percobaan pertama gue gitu ya. Karena memang akses untuk ke lensa anamorfik tuh biasanya udah jajarannya profesional banget. Dan di sini kita dapat kehormatan juga dari Fokus Nusantara untuk unboxing yang bener-bener barang segelnya. Jadi ini bukan barang sampel kayak yang tadi ya, bukan demo unit. Cuman yang ini dia micro four third mountingnya gitu. Jadi ini untuk kamera-kamera kayak Lumix gitu kan, untuk kamera Lumix dan cinema kamera yang menggunakan mounting micro four third. Sekarang kita buka aja. Ya kurang lebih mirip harusnya ya, cuman yang ini legit masih baru aja. Tapi gue nggak ngecek ya aksesorisnya kira-kira apa aja yang didapat ya sebagai aksesoris kamera gitu. Kita lihat, wih pouchnya bagus loh. Pouchnya ya karena mungkin bukan barang murah juga ya, pouchnya juga terasa mewah banget. Sirui emang, buat yang belum tahu brand Sirui gitu ya, Sirui emang termasuk barang mewah sebenarnya. Mereka tidak termasuk dalam jajaran-jajaran budget, mereka adalah jajaran yang bisa gue bilang cukup prestisius. Barangnya tuh kita juga ada tripod Sirui di sini dan itu gokil banget. Cuman untuk lensa anamorfik mereka yang bikin paling budgetnya gitu. Jadi ya itu much appreciated juga. Kita juga dapat ring kalau misalkan pengen dipasangin follow focus. Jadi kalau kalian pengen ini ya, pengen pakai follow focus, kalian pakai gimbal atau ya setup kalian sinematik, kita disediain ring juga loh, asik juga gitu. Jadi dia memang standar kan dia enggak ya, dia biasa aja gitu, ringnya enggak yang bergerigi kayak buat follow focus, dan ternyata kita dapat. Dan ya ini juga kita dapat kartu garansi, buku manual. Dan lensanya datang seperti ini nih, kalian lihat. Jadi dia dalam sebuah plastik yang divakum gitu ya. Jadi dia kedap udara, menjaga kualitasnya banget sampai di tangan kalian gitu. Bener-bener terasa, packingnya tuh terasa mahal banget. Sekarang kita buka dulu. Beda ya, kayaknya yang ini lebih gede deh. Yang si 35 ini lebih gede dari yang 50. Guys, ganteng banget nih. Gue buka lagi, kita lihat dari atas. Nah, dia squeeze ya, kalian bisa lihat bulat, normal. Dilihat dari sini gepeng gitu. Jadi itulah anamorfik. Nantinya dia akan menghasilkan efek-efek yang sinematik. Pertama, selain aspek rasionya yang bakal jadi lebih panjang gitu ya, ala-ala film sinematik gitu, dia juga akan menghasilkan lens flare yang sangat menarik gitu, ala-ala Michael Bay. Jadi memang style Michael Bay banget gitu ya, flare-flare yang sinematik gitu. Jadi ya nanti kita lihat di video reviewnya. Gue coba untuk memberikan contoh-contoh yang lebih proper juga. Tapi ini lensanya, gue pengen tahu kalau masang si ininya ribet nggak ya? Ternyata gitu doang loh, nggak ribet. Kalau ini, dimajuin lagi, bisa. Makanya dia bodinya sih untuk ringnya ini dia dibikin sejajar gitu ya. Jadi kita buat masukin si aksesoris ini lebih gampang. Ini proper banget sih. Cuman yang gue rasain untuk aperture dia ringnya agak berat ya. Untuk aperturnya dia agak berat, nggak kayak si fokusnya ini. Tapi ya memang biasanya namanya follow focus gitu kan, ya lebih butuh di fokusnya. Cuman gue nggak tahu nih kalau misalkan di ring aperturnya apakah nanti problem atau enggak. Nanti kita coba juga gitu di reviewnya. Karena kita ada follow focus juga. Nah di sini agak berat di belakangnya. Tapi ini udah enak banget sih. Oke, itu dia. Dan kita disediainnya 2 ring ya. Jadi kalau kalian pengen pakai follow focus dan pakai juga di aperturnya, follow fokusnya, maksudnya follow aperture ya, kayaknya nggak cocok gitu. Maksudnya kalau kalian mau pakai di kedua ringnya ya kita memang dapat 2 juga di sini aksesorisnya. Nah kita pasang di X4, tapi yang ini micro four third, jadi kita pasangkan yang si 50-nya. Nah nanti kita juga footage-nya bakal banyak dari si 50 ini. Goks.
Anamorphic. Gue nggak sabar sih pengen nyobain anamorphic. Karena sebelumnya tuh gue nyobain anamorphic itu pakai lensa buat HP gitu ya. Kalau kalian belum pernah lihat, kita pernah bahas dan gue excited banget buat nyobain lensa anamorphic yang legit gitu kan untuk kamera mirrorless. Nah ini yang Micro Four Thirds. Sebenarnya kalau kalian pakai Lumix, itu harusnya gue tutup dulu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita pasang dulu. Goks, gokil. Gua lupa sih di G85 ini kayaknya dia nggak ada fitur disc squeeze. Kita juga udah lama ya nggak pakai si G85 ini, mungkin nanti kita harus lihat. Cuman yang gua tahu di beberapa jajaran flagshipnya Lumix kayak GH6, GH5, GH4 mungkin itu mereka biasanya udah punya fitur untuk disc squeeze langsung di perekamannya gitu. Jadi kalian bisa preview langsung hasil jadinya, nggak gambar gepengnya. Nggak kayak kalau di Fujifilm. Kalau di Fujifilm otomatis kalian bakal lihat gambar yang gepengnya dulu. Ini nggak ada baterainya lagi sih. Nah ini kalian bisa lihat ya. Tuh gua ngerekam si kamera Lumix dan dia sangat gepeng. Dimana nantinya dia harus di disc squeeze. Dan angka disc squeeze-nya itu biasanya udah dikasih tahu ya. Dari spesifikasi lensanya ini kalau nggak salah dia 1.33 kali. Ada juga anamorphic yang pakainya tuh 1.66 kalau nggak salah ya. Gue belum ahli anamorphic gitu ya. Gue juga baru sekarang bersinggungan dengan lensa anamorphic. Tapi ya nanti kita akan coba gitu. Dia bakal semenarik apa. Dan minimum focus distance-nya memang kalau gue lihat dia agak jauh ya. Ini mungkin sekitar hampir setengah meter atau hampir 1 meter kayaknya. Jadi lumayan jauh. Cuman ya balik lagi ini juga lensanya kan lensa 50 mm banget ya. Jadi memang agak tele juga. Dan ya pokoknya nanti kita akan lihat lah di reviewnya bakal lebih komplit gitu. Tapi ya itu contoh footage-nya. Dimana kalian perlu untuk de-squeeze lagi. Karena gambar yang diambil dia gepeng gitu. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kalau kalian udah kepo, udah nggak sabar, nggak mau nunggu reviewnya dulu, ya kalau kalian tertarik buat beli, silahkan cek di kolom deskripsi gitu ya. Tapi ya gue saranin kalian tunggu review dari kita. Oke, paling itu aja buat video kali ini. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya